Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam rangkaian majelis ilmu, wabil khusus membahas tentang dosa-dosa besar. Dan dosa besar yang paling besar adalah kesyirikan, yang nanti insya Allah kita rangkai dengan kekafiran dan juga kemunafikan. Dan dalam bab kesyirikan ada dua, syirik yang besar dan syirik yang kecil. Dan dalam bab syirik yang besar kita sudah membahas ada 9 kesyirikan, yaitu yang pertama menuhankan manusia, kemudian yang kedua berdoa atau meminta kepada selain Allah, yang ketiga adalah bertawasul kepada makhluk, kemudian yang keempat meminta bantuan jin atau setan, yang kelima menjadi dukun dan tukang ramal, yang keenam berkurban untuk selain Allah, yang ketujuh berbuat syirik dalam niat, jadi melakukan amal solih tapi niatnya bukan untuk Allah, kemudian yang kedelapan syirik dalam ketaatan sebagaimana orang Nasrani, orang Yahudi mentaati pendeta-pendeta mereka, dan yang kesembilan adalah syirik masalah kecintaan. Dan singkat cerita kita sampai di penyakit hati yang bernama al-ishku. Al-ishku adalah kasmaran, jadi orang yang tergila-gila dengan lawan jenisnya. Nek normal, nek gak normal ya dengan sejenisnya. Karena ada orang yang kayak gitu, dan dia sudah tidak lagi peduli dengan orang lain, bahkan sudah tidak lagi peduli dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita sebut dengan mabuk cinta. Dan kemudian kita sudah membahas tentang pengobatannya, dimulai dari ikhlas kepada Allah, kemudian berdoa minta supaya Allah memberikan petunjuk, kemudian yang ketiga menahan pandangan dari orang yang dicintai, kemudian yang keempat memperbanyak berzikir dan berpikir, merenung. Kemudian yang kelima menjauhi orang yang dicintai. Dan kita mulai lagi ke yang kelima ini, yaitu menjauhi orang yang dicintai. Qani bidina azani Allah wa iyyakum. Kemarin kita sudah sampaikan obat terbaik buat orang yang jatuh cinta atau kasmaran adalah menikahi yang dicintai. Tapi ya nek jenengan tesih kemutan nek wani kan gitu. Karena hari ini banyak yang mencintai ning rawani. Wah. Geleme yang-yangan ning dijak tenanan moh gitu. Kalau itu yang terjadi maka sebaiknya dijauhi. Dijauhi dengan segala macam cara. Tidak boleh lewat dekat rumahnya, bahkan depan rumahnya. Tidak boleh menyimpan nomornya atau fotonya. Bahkan itu ada di album reunian, niku di bagian dia itu disobek saja. Pokoknya semua yang mengingatkan tentangnya itu dihindari. Sekali lagi, nek rawani. Tapi nek wani yang terbaik nggih diparani, dilamar, dinikahi. Dan kemarin sudah saya sampaikan, ini sebenarnya umumnya problem di cah nom. Ning sakniki cah tuwa nggih ngoten gitu. Bocah tua nakal niku lho. Makanya kemarin di pengajian ibu-ibu niku enten ibu-ibu niku kula tingali kok kaya rada ayu gitu. Niku nitip salam nggih Om John niku. Sampai hari ini salam itu tidak pernah tak sampaikan. Kuatir ndak ditekoki omahe ngendi, jenenge sapa, engko terus diparani gitu. Lha tenan kok. Dulu ada yang namanya Joni napa-napa teng ngeten mriki niki. Kan kula enten pengajian ten daleme mertua saya di PES itu. Om John dulu kan sekolahnya di sana itu. Ya toh, Om. Nah, dulu ketinggalan ada yang namanya Joni di sini ini. Mboten enten, adanya Eric John. Oh, itu teman saya. Ya toh. Wah, iki nek ibu iki tuwek elek gitu kula sampaike salame. Kok ketoke rada seger ngene. Lho, John guyu-guyu wisan.
Bahaya niku mungkin nek kula sampai nggih. Makanya enggak selalu nggih nitip salam niku harus disampaikan enggak selalu. Nah, niku nek jenengan dititipi salam akhirnya menjadikan sebab orangnya CLBK, cinta lama bubruk lagi gitu kan. Wah, bubar lagi rumah tangga orang gara-gara salam dari jenengan, mending enggak usah disampaikan. Saestu. Jadi enggak selalu salam itu harus disampaikan, betul. Nggih, tapi nek memang dari seseorang yang sudah sendiri kepada yang sudah sendiri dan ada peluang dipertemukan, wah itu peluang besar untuk mencari pahala sumangga nggih. Tapi kalau jelas-jelas jenengan gadah rencang nek dititipi salam iki engko paling yo mung seneng-senengan ning kon nikah moh rawani ya. Padahal sing wedok gelem diwayu sing lanang yo tetep rawani gitu kan. Alah nek niku pun mboten sah ditempukkan gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai kalimat yang indah, ala la yahluwanna rajulun bimra'atin la tahillu lahu fa inna salisuhuma asyaiton illa mahramin. Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita yang tidak halal baginya, karena sesungguhnya setan adalah orang ketiga di antara mereka berdua kecuali bersama dengan mahramnya. Pramila nggih ngapunten panjenengan yang hari ini punya putri-putri yang belum nikah, niku jangan kemudian nek dinasihati orang, Pak ya anaknya kok anggaran mulai ganti sing goncengke, gak apa-apa iku anak gaul, jangan ya. Mungkin malah kemudian banyak yang bergaul dengannya akhirnya malah hamil di luar nikah lah, itu nanti bahaya. Makanya nggih harus dinasihati. Dan kalau memang ada yang datang ya ditanya, rumahmu mana Mas itu. Sini Pak ini. Lah kowe meh tenanan ora anu. Nggih Pak insyaallah. Insyaallah ki kapan kira-kira? Nggih 5 tahun kas ngono, liyane wae Mas. Karena 5 tahun itu ndak ada yang bisa menahan napa niku, gejolak kasmaran ini loh. Terus apa yang terjadi dan seterusnya ndak ada yang tahu. Makanya kalau dia menjawab nggih nek saged nggih tahun niki misal gitu, maka tugas jenengan sebagai seorang wali apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'atkum man tardawna dinahu wa khuluquh." Kalau datang seorang laki-laki yang kau ridhoi agama dan akhlaknya. Jadi kalau nyari calon mantu laki-laki itu syaratnya 2. Kamu ridhoi agama dan akhlaknya. Fazawijuhu, maka nikahkan putrimu dengan yang bersangkutan. Wa illa, kalau enggak, takun fitnatun wa fasadun kabir, putrimu akan kena fitnah yang besar dan kerusakan yang sangat besar. Dan itu pun kata. Nah, agama ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dilihat di masjid dekat rumahnya. Omahmu ngendi Mas? Sumber sebelah mana? Jalan Kahuripan sebelah mana? Sebelah sini. Masjid yang paling dekat? Oh, masjid Masjid Taqwa misal gitu. Oh ya. Maka jenengan pantau itu di Masjid Taqwa, boleh jenengan, boleh utusan gitu. Selama seminggu, ada enggak dia di situ? Kalau ada seminggu full, wah, berarti ini insya Allah calon mantu yang baik. Tapi nek ada dan itu adanya cuma pas Jumatan tok, niku kirang sae. Atau bahkan susah ditemui di masjid, gak pernah nongol gitu. Dengan catatan memang gak kerja di luar kota gitu. Nek kerja di luar kota gitu, berarti jenengan nyari masjid yang dia kerja di mana itu gitu. Tapi nek emang tinggalnya di sekitar masjid yang disebut gitu, seyogyanya seorang laki-laki itu ke masjid, itu laki-laki yang soleh gitu. Tapi kalau laki-laki yang jarang ke masjid itu ya solehah berarti gitu. Nah kemudian akhlak. Nah, terkait akhlak nih dilihat di mana? Pertama di tempat kerjanya. Nah, kamu kerja di mana Mas? Nah, kerja di kelurahan. Kelurahan mana? Sumber. Oh ya wes. Ditanya ke Linmas kah? Ke masyarakat sekitarnya kah? Kenal nggak sama si fulan ini? Bagaimana akhlaknya? Oh baik Pak, pelayanannya. Tenang nih. Baik. Nek ngekei duit gitu. Nek ra ngekei duit, Mas. Elek banget itu. Oh ya berarti elek berarti gitu. Atau kalau dia dagang di pasar nggih, dicek di pasar. Gimana dia dalam meladeni pembeli? Oh baik. Kalau beli jeruk itu mesti ditambahi 1. Kalau beli telur mesti ditambahi telur bebek 1.
Wah, itu berarti orang baik. Berarti alamat nanti nek jenengan jadi mertuanya mesti lomo sama mertua. Tapi nek nyurangi timbangan, kemudian ngapusi gitu, salamat nih. Sertifikat omah jenengan digadekke. Nah, itu mun kuatah cerita ngoten niku. Teko wong lanang ngapeli putrane sing setri niku angger ngapeli niku ganti mobil. Ngapeli ini malam minggu. Ganti mobil tiap pekan niku ganti mobil. Wong tuane senenge ra karo-karuan. Terus senenge ra karo-karuan, wah semantuku wong sugih gitu. Singkat cerita dinikahke Pak. Ternyata napa? Kerja ten showroom mobil, gane ngumbah mobil rampung terus dienggo gitu. Bar niku sawahe wong tuane niku sertifikatnya dijikok diguadekke kok. Dan cerita-cerita kayak gitu tuh sering saya dengar gitu. Makanya jangan sampai jenengan ketambahan putra alias mantu niku bukane marai ayam mati ning marai mumet sirah niku ampun nggih. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, akhlak niku nggih ditanya di tempat kerjanya, ditanya di lingkungannya. Bagaimana interaksi dia dengan orang tuanya? Oh baik Pak, dia orang tuanya itu tidak bisa jalan, tapi wah sama anak ini selalu dikanti, ditetah atau mungkin disurung pakai kursi roda ke masjid. Setiap waktu sholat, setiap pengawasan, wah luar biasa pokoknya. Nek pun ngoten niku ampun ragu gitu, untuk mengepek mantu. Dan kadang loh Pak, kadang rumus ngeten iki banyak orang tua itu nggak percaya gitu. Saya itu sampai heran. Dulu tak pikir ya nggak percaya itu ya cuman orang awam gitu. Kadang level-levelnya ustadz ustadzah nu ya tetep moh gitu. Saya itu sampai punya temen Pak. Dia itu dari umur 20-an itu tak tawari nikah itu tidak mau. Bukan karena ndak seneng sama perempuan, bukan. Tapi karena ngopeni ibu sakit. Jadi dia nggak pengen nanti fokusnya buyar. Sarjana teknik elektro UMS. Tapi karena dia anak tunggal, maka kepilihannya ya dia nggak bisa keluar rumah. Dia akhirnya jualan online. Cuman di rumah ngurusi ibu ini Bu. Lala ibu ini asal pensiunan, jadi nggih. Napa istilahnya buatan terlalu ngoyo lah. Nah, maka yang terjadi akhirnya sekarang ini pun umur 40 Pak. 39 atau 38 yang lalu niku ngontak saya, golekna aku bojo. Niku kula nggathuk mungkin udah 7 atau 8 kali Pak. Ora gathuk-gathuk. Dan kula nek gathuke niku ya sok ya ustadzah, sok ya hafidhah. Mbok nek kula nyebut pondoke napa kampuse dia ngajar niku jenengan mbok gedhe-gedhe. Dan niku si akhwate niku umure ya tuwek jane 36, 37. Enggak mau gitu. Alasannya napa? Di biodatanya ada kata-kata nanti kalau nikah sama saya bantu saya ngurus ibu saya biar saya bisa kerja di luar. Jane kan nggih pun sak pas itu. Tapi wong wedok sakniki luar biasa. Luar biasa angel. Kayak umure pun 36, 37 lho. Kula nganti bingung ya. Ya arep golek piye, arep umur piro gitu kan. Ya sampai hari ini teman saya itu belum nikah, yang perempuan-perempuan tadi itu ya belum nikah gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya jodoh memang susah gitu. Nah, karena susah ya harus dicari ya. Nanti ada juga orang yang nggak mau nyari terus berharap dipertemukan jodohnya, ya enggak mungkin juga gitu. Makanya hal-hal seperti ini ya, mencari juga nggak harus sembarangan nyari. Harus di tempat-tempat yang baik atau melalui wasilah-wasilah orang yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kultur Jawa itu kan ada kata-kata selawe. Nah, ketika 21, 22, 23, 24 itu kan likur, selikur, rolikur, telulikur, patlikur. Likur niku linggih kursi. Artinya putra jenengan pada usia itu jenengan teguhkan. Wah, jenengan teguhkan posisinya di muka bumi. Kowe meh dadi apa le? Meh dadi dokter kaya pake ya sekolah kedokteran. Meh dadi pilot kaya pake sekolah pilot. Meh dadi insinyur kaya pake sekolah insinyur. Meh dadi psikolog kaya pake sekolah psikolog. 20-an. Begitu sampai di 25 selawe itu seneng-senenge lanang wedok. Di situ sinyal buat orang tua untuk mencarikan jodoh. Karena nanti kalau sudah dilewat dari situ kok tidak segera, maka kemungkinannya macam-macam. Mungkin dia tidak mau nikah, mungkin dia tidak seneng sama lawan jenis, itu tambah ruwet lagi gitu.
Dan kemarin itu sampai ada seorang ya saudara, mungkin saya bilang namanya Om John tahu, itu sampai cerita sama saya sampai nangis-nangis. Saya itu punya anak 3, perempuan 2, laki-laki 1. 3-tiganya kompak gak mau nikah. Nah umurnya pinten? Satunya 35 atau 36, satunya 33, yang bawahnya itu 30. Dan cerita itu sambil nangis-nangis. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai beliau pun mengatakan, dan saya itu tidak kebayang, tidak pernah saya itu membayangkan nek cobaan hidup saya adalah ini. Nek ngomongin dunia insya Allah baik, rumahnya gede segala macam, kehidupannya baik. Tapi nggih niku wae. Setiap orang punya musibahnya atau cobaannya masing-masing. Makanya nggih kita sebagai seorang muslim diminta untuk kemudian meneliti apa yang ada di rumah-rumah kita agar jangan sampai menjadi beban di hari tua kita yang itu harusnya sudah bisa kita selesaikan jauh sebelum itu. Dan ternyata Nabi sudah mengingatkan bahwasanya kullu mauludin yuladu alal fitrah, anak itu terlahir suci, fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Hitam putihnya anak itu tergantung bapaknya. Nah mungkin udah disekolahkan agama, udah dikenalkan orang baik dan seterusnya gitu. Tapi jangan sampai luput dengan apa itu kata Nabi, almar'u ala dini khalilihi. Benar udah kita masukkan pondok, benar udah kita taruh di sekolah-sekolah Islam, tapi ternyata pertemanannya merubahnya. Dan saya kemarin sempat nanya, lah emang kok bisa gitu, kenapa mas itu? Kata beliau, temen. Jadi dia itu sering reuninan, terus ketemu temennya yang datang itu banyak yang janda. Cerita tentang suka duka, duka berarti, cerita tentang dukanya berumah tangga, akhirnya dia wegah gitu. Nah itulah, monggo jenengan penggale, jenengan ambil pelajaran, jangan sampai terjadi di rumah kita. Dan itu yang perempuan. Terus saya nanya lah, sing laki-laki gimana? Loh, sing laki-laki karena sering ngobrol karo Mbak Yuni akhirnya ketularan gitu. Wis rasah nikah wae. Lah pernah disampaikan enggak nanti nek tua terus sing ngurusi sapa? Wis tahu. Lho jawabannya apa? Ngomongin kok nek nikah nek nek tua ya engko aku meh nyewa babysitter gitu. Jadi anak sekarang tuh jawabannya wis macam-macam. Ya pinter-pinter tapi ya pintere ngoten niku lho. Nek enggak diluruskan itu akhirnya keblinger. Nanti ada yang mau nikah tapi sepakat itu sama istri ya enggak pengen punya anak ini. Ngomongnya anak itu beban gitu kan. Ya memang beban kan harus ngopeni, harus nyekolahke gitu kan. Tapi kan dibalik sebuah beban itu ada pahala besar, ada doa yang bisa mengalir gitu loh. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya hal seperti ini perlu dicermati ya di rumah-rumah tangga kita. Jangan sampai akidah kita sudah baik tapi urusan yang ini malah luput itu. Na'udzubillah. Dan kemudian cara untuk melupakan orang yang kita cintai itu kalau memang tidak berani atau tidak bisa atau ada halangan. Nah kok halangan ngapa mas? Lah iya bojone wong gitu kan ya. Kita kan tidak boleh berarti kan gitu. Ya aku tunggu jandamu ya berarti memang kemauan nek pun janda. Nek dereng janda jangan pernah berhubungan gitu. Nah maka yang keenam adalah menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, wa nafsuka in asghaltaha bil haq wa illa astaghaltaka bil batil. Dan sibukkanlah dirimu dengan yang baik. Jika tidak, maka kamu nanti akan sibuk dengan hal-hal yang buruk. Sehingga nanti dalam teori bisnis itu, seorang itu kalau pengen memulai bisnis itu gak harus kemudian resign dari kerjaan yang lama. Karena kalau udah kerjaan yang lama itu jadi tulang punggung penghidupan keluarga, begitu resign terus bisnisnya radadi, ya otomatis nanti anak istrinya kelaparan atau terbengkalai urusan keuangannya. Maka diambillah waktu yang kosong diisi. Sebagaimana Allah berfirman, fa idza faraqta fansab. Jadi dari 24 jam niku dikurangi jam tidur, jam makan, jam ibadah, jam kerja, sisa 5 jam. 5 jam inilah yang kemudian dioptimalkan untuk bisnis. Kalau memang pengen resign tapi resignnya sudah mapan usahanya. Kan sebagian orang tuh langsung nekat resign, bar niku usahanya glundung gitu. Akhirnya jadi beban orang tuanya lagi gitu kan. Nah, ini juga kurang tepat ini. Nah, dalam konteks menghilangkan al-isku, kasmaran itu di dalam hati, seorang muslim diminta untuk menyibukkan diri. Nah, jadi dipetani apa nih? Oh, ini aku kerja sekian jam,
ibadah sekian jam, istirahat sekian jam, oh ini waktu luang. Nah waktu luang ini yang kadang itu memotivasi orang untuk ngecek WA, ngecek medsos, teleponan. Nah itu loh, itu jenengan tambahi kegiatan untuk menyibukkan diri. Nah soal apa yang harus dilakukan kembali ke masing-masing. Nah jenengan misal remen olahraga nggih monggo olahraga, jenengan remen napa istilahnya pengaosan nggih monggo pengaosan, jenengan remen berkebun nggih monggo berkebun, jenengan remen open-open kewan nggih monggo ngopeni kewan gitu kan. Apapun, jenengan remen bongkar-bongkar mesin nggih monggo. Niku motor sing pun sae niku dibongkar engko dibalekke neh gitu. Terima bongkar ndak terima pasang gitu kan. Atau jenengan yang seneng bangunan gitu, gendeng ning dhuwur didukke engko dunggahke neh. Yang penting pokoknya jangan sampai gitu loh. Kita itu waktu luang akhirnya bengong, kelingan si dia gitu kan. Si temen SD, temen TK gitu. Jadi kadang tuh ya Allah setan itu bener-bener luar biasa gitu. Mengingatkan teman yang sudah puluhan tahun. Dan Nabi juga mengatakan ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz loh. Bersemangatlah untuk melakukan hal yang manfaat buat diri kita, buat masyarakat, keluarga kita, andil buat apapun, pokoknya dimanfaatkan gitu. Kulo niku dulu sempet tawa-tawa siapa yang mau gitu, saya ngisi gitu. Nah beberapa masjid itu kusik-kusik gitu. Nah begitu sekarang jadwalnya udah penuh gitu. Akhirnya nyari celah gitu. Sisih kene wae aku gitu kan. Jadi saya dulu ngitung gitu, seminggu sekali, 2 kali, naik 3 kali, 4 kali, 5 kali gitu. Sekarang tiap hari 4 kali gitu, 3 kali 30, 120 kali gitu. Dan ya kadang nanti siklusnya 2-3 bulan sekali itu teler saya gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku kula pun merasa kesel. Ternyata begitu kita baca sirahnya Imam Nawawi, niku sedina niku ping 12. Dan itu malamnya masih nulis kitab. Makanya umurnya nggak panjang, 44 tahun meninggal. Karena hidupnya itu habis buat khidmat dalam agama. Tapi barokah ilmunya, itu kitabnya sampai hari ini dibaca di hampir semua masjid. Mungkin jangan pernah dengar dan saya mudah-mudahan di sini dibahas. Riyadhus Shalihin nih loh, itu Imam Nawawi. Syarah Sahih Muslim itu ya Imam Nawawi juga. Kemudian ada lagi Arba'in Nawawi itu ya Imam Nawawi juga. Kemudian At-Tibyan itu ya Imam Nawawi. Banyak kitabnya. Luar biasa, umur muda meninggal tapi meninggalkan karya yang luar biasa. Jadi di siang hari 12 majelis ilmu didatangi, di malam hari ditulis kitabnya ini. Makanya nanti nek jenengan belajar kitabnya yang namanya Ta'lim Adabul Alim wal Muta'alim, adab orang yang mengajarkan ilmu dan yang menuntut ilmu. Niku enten bab apakah orang yang menuntut ilmu harus menikah. Di situ beliau mengatakan tidak perlu menikah. Saya percaya Imam Nawawi tidak perlu menikah atau tidak butuh nikah. Kenapa? 12 kali sehari malamnya habis kayak gitu. Lah awake dhewe kadang pengajian seminggu pisan gitu kan. Terus tidak nikah. Akhirnya tadi waktu akeh sing kosong, kelingan si ini si itu si kaya si kuwi. Udah mulailah setan wisi, akhirnya janjian di sana di sini gitu kan. Wis ning Tawangmangu wae, pinggir dalan akeh sing nawari villa 150-an. Mangkat gitu, naudzubillah itu. Nah, maka yang kayak gini-gini hati-hati ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti nek ada ini dengan ketemu anak-anak muda katanya sibuk kuliah wegah nikah mang tangleti kowe ling kuliah iki jurusane piro? Nggih namung setunggal. Terus garap skripsi nek piro? Nggih setunggal. Nah nek mung setunggal nikah ya ora apa-apa. Kecuali kalau 12, nah itu saya percaya gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang ketujuh, menikah. Menikah nggak harus sama si dia, bisa sama orang lain. Wong jelas si dia udah nikah sama orang lain kok, gitu kan. Nanti ada sebagian orang, wah ini yang parah lagi. Seorang wanita menikahi seorang hakim di Sumatera Utara sana. Terus si wanita ini punya anak kecil, kayaknya diterke ning TK. Ketemulah sama seorang laki-laki yang ngeterke anaknya juga di TK, ketemunya ning TK. Mulai ngobrol, mulai tuker nomor gitu kan. Mulai curhatlah si wanita ini. Bojo kuwi hakim ning pengadilan galak tekan omah ya cek galak gitu.
Lah piye penake. Wis piye singkat cerita pateni wae gitu. Dipateni Pak, terus habis itu membuat drama. Dramanya napa? Seolah-olah dibikin kecelakaan. Jadi habis dibunuh di rumahnya dengan ceritanya itu. Ceritanya ya kayak drama, jadi sing lanang itu sudah ngenteni di rumah. Pak Hakime itu begitu masuk rumah, posisi udah tidur, ditindai pakai bantal sampai tidak bisa napas, begitu udah mati. Maka dibawa ke mobilnya, disetir ke satu kebun sawit. Terus di sana dibikin drama, mobilnya kayak nabrak wit gitu, deal itu. Orangnya taruh situ. Terus tinggal ya ditemukan gitu kan. Diusut, ternyata dibunuh oleh pacarnya istrinya itu. Dan janjine si wanita ini, engko nek mbok pateni, kowe tak kei tiket umroh wong loro. Nah, bar kuwi engko kita nikah, coba. Jadi dia umroh pakai duit hasil membunuh. Nah, ngoten niku kinten-kinten pripun, Pak? Ditami napa mboten ibadahnya? Enggak lah ini. Karena Allah melalui nabinya mengatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu Rabb yang maha baik dan tidak akan menerima amal dari sumber yang tidak baik. Makanya nanti ada lagi jaksa muda niku disuruh menyelidiki kasus trading online. Fahrenheit nama akunnya. Terus memang di situ ada money laundering puluhan miliar duit. Wah, melihat peluang, nego deal 11, sekian miliar buat Pak jaksa muda ini. Ditransfer ke istrinya, istri sah 8 miliar. Diteko iki duit apa Mas? Kata istri suaminya, iki rezeki saka Gusti Allah gitu. Coba. Akhirnya begitu di sidang ya istrinya jawab kayak gitu. Nah inilah musibah, makanya nanti ada seminar Pak. Seorang profesor dari Turki melakukan seminar hasil jurnal dia. Beliau mengatakan kenapa ya suatu negeri yang tingkat religiusitasnya tinggi, baik religiusitasnya, diindikasikan dengan banyak tempat ibadah dan banyak orang beribadah, para kaum wanitanya khususnya, laki-lakinya juga menunjukkan menggunakan pakaian-pakaian agamis. Kalau perempuan nggih jilbab, laki-laki nggih kopiah, mungkin nggih jenggoten dan seterusnya gitu kan. Dan termasuk ormas-ormas Islam yang banyak gitu. Nah, tapi tingkat korupsinya justru sangat tinggi. Nah, hasil tulisan beliau menyimpulkan ada gap, ada celah yang kosong, yaitu apa? Para ulamanya, para ustadznya, guru ngajinya yang jarang menjelaskan kalau korupsi itu haram. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan balai kota niku kula kan ngisi sebulan 2 kali pada zuhur, alih khotbah Jumat niku setahun sekali. Karena rollingan orang Depak, rollingan orang Dewan Masjid, orang balai kota juga, jadi banyak yang di rolling. Nah, itu saya sampaikan di mimbar itu bahwasanya saya tidak mau nanti ditanya sama Allah, kok jadi pengajar agama tidak pernah menyampaikan tentang korupsi, maka di mimbar ini balai kota ini saya akan sampaikan tentang itu terus, dan sudah saya siapkan 100 materi. Jadi kalau sebulan 2 niku nek 100 berarti nggih ketemune kira-kira nggih 6 sampai 7 tahun gitu. Materi itu bisa disampaikan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih saya berusaha membantu panjenengan agar hadir pemerintah Solo yang lebih baik. Nah, panjenengan membantu pemerintah Solo dengan cara mendoakan agar sinkron antara doa dari panjenengan dan ikhtiar kita yang di sana agar menjadi lebih baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menikah dikatakan bahwasanya an-nafsu la tatruku syai'an illa bi syai'in. Jiwa itu tidak akan bisa meninggalkan sesuatu kecuali jika ada sesuatu yang menggantinya. Artinya apa? Ketika seorang laki-laki punya hasrat kepada seorang perempuan, maka ini nggak akan selesai urusannya kalau tidak dilampiaskan pada wanita juga. Nah, wanitanya ini berarti harus yang sah, yaitu siapa? Istrinya. Ramilo nanti Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya bahwasanya ketika kamu keluar rumah lalu kamu melihat yang membangkitkan gairahmu, membangkitkan nafsumu,
maka segera pulanglah temui istrimu, karena apa yang dimiliki dia sama dengan yang dimiliki orang yang kamu lihat. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang terbaik dari seorang muslim ketika dikatakan ciri orang beriman wa anil lahwi mu'ridun, orang beriman itu akan menjauhi senda gurau yang sia-sia, dikecualikan kalau itu dilakukan kepada istri dan anak. Terus jenengan niku nek ajeng kongko-kongko gojekan yang berpahala itu hanya kepada istri dan anak. Kalau sama temen SD, temen nopo nongkrong, itu kalau omongannya nggak omongan manfaat, insya Allah malah nggak dapat pahala. Tapi kalau omongannya manfaat, nongkrong ning restoran iki bahas tentang masjid. Enten kula nate dijak rapat satu masjid ten daerah Ngruki niku, ten Kemuning. Rapatan mriku bahas masjid, Pak, gitu. Dan eloke takmire niku napa? Rapate niku semua yang ikut niku kon iuran dhewe-dhewe 50-50 gitu. Dados nggih mboten ngangge duit kas masjid gitu. Tapi nggih mboten mudeng nggih nek seneke, tapi pokoke kon iuran 50 gitu. Nah, gandeng kula status kula niku satu sebagai ustadz, kemudian yang kedua sebagai konsultan ekonomi syariah, yang nanti mereka pengen mengadopsi masjid ini harus punya usaha apa atau pengen gawe usaha apa gitu. Maka saya nggak dimintai iuran itu gitu. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terus kalau kemudian obrolan kita dengan teman kita tidak ada manfaatnya, cuman ghibah dan seterusnya, malah dosa. Nah, maka banyak-banyaklah bercanda dengan istrinya, dengan anak-anak jenengan. Duduklah bersamanya ya. Apalagi jenengan yang sudah sibuk di luar rumah berhari-hari, berjam-jam, pulang cuman sebentar ngoten niku terus ditinggal turu kan mesake, dijak ngobrol riyen gitu kan. Pramila nanti ada di daerah Muna itu Sulawesi Barat kalau nggak salah, atau Sulawesi Tenggara ya. Itu ada ngapunten ya, ada seorang wanita, Pak, ngangge cadar, gendong anak, meh mencolot songko kertek gitu. Karena ya niku karo bojone ra tau digagas. Sehingga yang namanya wanita walaupun mungkin secara praktek keagamaan itu sudah baik, psikologinya ya tetap wanita, Pak. Wanita itu kata Nabi apa tau? Istausu bin nisa'i khairon. Sama wanita itu yang baik, yang alus, yang slow. Kenapa? Fa innahunna khuliqa min dila. Mereka itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok ini. Kalau dipaksakan kudune ini kudu ngono, remek gitu. Pecah gitu. Tapi kalau dibiarkan bengkok terus gitu. Makanya sering-sering diajak ngobrol, sering-sering diajak diskusi. Dan tidak pernah diskusi, dia diskusi sama temennya. Delalah diskusi nih soal menikah yang tidak baik. Ya wes akhirnya tiba ketemu bapaknya, lho dek wes umur semene ternyata kamu umur 27 kok belum punya gandengan, tak carikan nih sama bapak. Ora Pak, aku ora nikah, aku mau nikah. Makanya daripada dia ngobrol sama temennya, ya ngobrol lah sama orang tuanya. Di situ fungsi keberadaan kita sebagai orang tua. Jadi tidak cuman kemudian memastikan nafkah dan tempat tinggal saja, tapi juga memastikan proses bisnis hidup dia itu sesuai relnya. Makanya tadi saya bilang orang Jawa niku punya simpenan kata-kata tadi loh. Umur welas tuh 11, 12, 13, 14, 15 sampai 19 itu ada kata welas. Diharapkan anak-anak di usia seperti itu tuh di situ itu diajarkan tentang welas asih, tentang akhlak, tentang bagaimana kemudian berbudi pekerti yang baik kepada saudaranya, orang tuanya, temannya, gurunya. Saya kemarin diceritain ini kok enten ustadz niku yang ngelola Masjid Fatimah Solo itu, Singosaren, namanya Ustadz Hanif itu. Itu pagi-pagi keluar ke arah UMS itu. Ketemu temennya pas pulang, lalah enten bocil-bocil tawuran. Dan tawurannya tenanan nggawa celurit. Lah Ustadz Hanif ini pengen menghindar, dikira lawane dioyak kecelurit gulune beliau. Ning delalah mboten putus. Jadi beliau langsung lari ke mana itu PKU Kartosuro untuk dijahit sama lapor polisi. Bocil-bocil paling SMP, SMA kelas 1. Dan itu tanggung jawab kita, Pak, sebagai orang tua. Makanya saya ada di rumah itu santri yang kuliah itu, saya punya aturan keras itu. Pokoknya kalau jam 12 belum di rumah gitu, tak usir gitu. Jadi saya nggak mau kemudian nanti ada hal-hal yang nggak diinginkan yang seperti itu. Dan itu
belum tentu dia melakukan atau menjadi pelaku, bisa jadi tadi dulu lewat kemudian ada yang aneh-aneh gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menikah ya, sehingga jenengan harus waspada ketika putranya sudah 20-an, 23, 24 gitu kan. Dicek-cek gitu kan, bagaimana kesiapan psikologinya, kesiapan dirinya, kematangan dirinya. Jangan sampai pas donge mateng nih malah wegah gitu. Wah, musibah kalau wegah itu. Paling boten ini nek aku jane yo gelem Pak ning rong ketemu jodoh. Nah, ini kan masih rada ringan, nek pun wegah itu ya Allah gitu kan. Apalagi orang tuanya mungkin punya channel kolega banyak gitu kan, garek kon milih sing ndi gitu kan, kok ya malah wegah gitu kan. Maka itu sedih sekali orang tuanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian berikutnya yang ke-8, nah, kita diminta untuk banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang baik seperti menengok orang sakit, mengiringi jenazah, menziarahi kubur, melihat orang mati, berpikir tentang kematian dan kehidupan setelahnya. Aksiru dikroha zimil lazat yakni al-maut. Perbanyaklah mengingat yang menghancurkan kelezatan yaitu kematian. Nah, orang yang kasmaran itu bayangannya sing penak-penak. Wah, kok nek aku iso karo kae, kok nek ngene, kok nek ngono gitu kan. Nah, maka dilawan dengan kontranya yaitu mengingat kematian. Dengan ikut memandikan jenazah. Bagaimana jenazah yang badannya gede udah nggak bisa apa-apa. Bagaimana kemudian dia meninggalkan anak istri, dia harus dikubur dan seterusnya. Nah, diaktifkan lagi kegiatan-kegiatan seperti itu untuk menyingkirkan bayangan-bayangan orang-orang yang kemudian mengganggu ketenangan hidup kita sehingga muncul rasa-rasa yang tidak tepat tadi. Kemudian yang ke-9, ini hal yang terbaik menurut saya, yaitu senantiasa menghadiri majelis ilmu. Terus kalau kemudian jenengan mampu lebih dari 1, nek wajib 1 itu kan Jumatan itu. Kok kemudian jenengan tambahi dengan ba'da maghrib gitu kan, kok tesih gelisah gitu, tambahi ba'da isya gitu. Lah apa nek mah kajian ba'da isya? Kathah Pak kajian ba'da isya sakniki. Bahkan kula niku enten pengawasan niku ten daerah Karanganyar niku kula enten jadwal ba'da maghrib. Terus ba'da isya. Niku enten masjid niku nggih nyuwun. Terus kula sanjang, kula pun kebaki Mas, ba'da maghrib kali ba'da isya empun iki. Lah nek ba'da isya niku rampungnya jam pinten? Jam 8. Ya wis aku jam 8 nganti jam 09 Mas gitu. Terus tambah wengi melih gitu kan. Lah sing cotho kula mulih keng mriko jam 09.30 setengah 10 tekan omah ya seneni ponakane Om Jon. Mulih kok wengi men. Wis ra apa berkate akeh. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrusuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Orang-orang yang masih mau berkumpul bermajelis ilmu di rumah di antara rumah-rumah Allah, membaca Al-Quran dan mempelajari isinya alias bermajelis ilmu, maka akan dikasih ketenangan. Nah, majelis ilmu niku jenengan sesuaikan dengan kebutuhan. Oh, jenengan belum tahu fikih salat, nggih majelis ilmu tentang fikih. Jenengan belum tahu akidah, majelis ilmu akidah. Oh, jenengan belum tahu tentang muamalah, majelis ilmu muamalah. Jenengan belum tahu tentang hukum-hukum dalam Islam, cari majelis ilmu yang menjelaskan tentang apa yang belum tahu itu. Maka itu akan tepat sasaran. Seperti kayak jenengan misal mau dahar dulu, mau makan jenengan terus tangklet ke garwane. Iki memang apa? Bakso ae, misal garwane ngoten. Kan wingi wis. Ya ora apa-apa, aku kan senengku bakso. Bendino berarti bakso, heeh. Nah jenengan derek gitu, tapi jenengan mungkin pilih mie ayam atau mungkin sebelah enten angkringan jenengan golek angkringan, menyesuaikan dengan kebutuhan ini. Walaupun orang lain ya senengnya itu aja ya enggak apa-apa gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis ilmu itu wajib ya, penting gitu. Jangan sampai pun seminggu sekali Jumatan pas donge malah sare walah wis. Terus ngono ngoroke banter gitu. Begitu komat tangi kaget gitu. Sikile gingingen ambruk. Waduh. Nah, maka yang seperti ini harus dievaluasi, jangan sampai majelis ilmu yang minggu sepekan sekali aja kemudian luput. Kemudian yang ke-10 selalu konsisten menjaga sholat dengan sempurna. Ketika memungkinkan usahakan di masjid untuk yang laki-laki. Dan kemudian tentu menjaga kekhusyuannya dan menyempurnakan fikih-fikihnya. Diperiksa lagi, dipelajari lagi urutan-urutannya sudah benar apa enggak. Jangan sampai kemudian
kita sholat sudah sepuh usia 60 kepala 6 gitu kan, tapi belum pernah belajar atau membuka kitab fikihnya, sholat kita salah. Kalau niku enten pengawasan niku ten daleme bos bakso Alek niku sebulan sekali. Saya itu tak diteni, bapak-bapak itu nek sholat itu mesti ngeten, Allahu Akbar, diubengke gitu loh tangannya. Tak diteni, mengko kapan-kapan tak singgung, tak sindir di majelis. Tapi saya nggak nunjuk karena saya menghargai sisi usianya. Kadang kan enten piye nek langsung di Pak jenengan ngeten sesuk wegah teko meneh gitu kan. Nah, makanya saya meniteni itu. Terus singkat cerita setelah mungkin 5-6 kali saya ngisi di situ kan tiap bulan itu, berarti udah 6 bulan, 7 bulan itu. Nah, itu saya tiba masanya kita emang kudu wayahe gitu. Nah, tak sampaikan itu kan. Tapi sambil nyampaikan saya celingak-celinguk kok enggak ada Pak itu. Barang rampung kajian tak tahu Pak ini punten pundi. Layat Mas ten Ngawi. Waduh para teko gitu. Makanya nggih, kembali ke jenengan aja gitu. Kalau tadi itu nuntut seorang pengajar agama ya berat karena nanti setiap orang itu kekurangannya kan beda-beda. Kembali ke jenengan aja. Ibarat jenengan tuh pengen makan apa tadi lho. Nah, jenengan kan terus yang nyari bakul, bukan semua bakul datang ke jenengan nawari to. Jenengan yang nyari gitu. Nah, maka dalam konteks agama juga gitu. Jenengan yang mengevaluasi aku sing rung donge apa to. Oh fikih salat aku rung tau sinau, monggo. Dan Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Dengan mempelajari fikih sholat bukan berarti kemudian sholat kita mesti salah juga, enggak. Itu justru untuk meneguhkan kita kalau memang itu benar ya kita yakin itu yang benar. Kalau itu salah lah baru kemudian kita koreksi, gitu aja. Karena nanti sebagian orang itu yang diubengke tadi pun ditanya iki jane piye to karepe? Dalile nek ora, dia pun menjawab enggak ada, enggak tahu. Lah dadak ngono ngopo ya ben tangan-tanganku ndemok atiku dhisik itu. Jadi yang dimainkan sudah bukan dalil tapi yang dimainkan adalah logika. Rasa dari perasaannya yang dia pikirkan. Nah ini dalam syariat tidak bisa kayak gitu. Karena Nabi SAW mengatakan man amila amalan falaysa lahu amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal yang tidak pernah kami contohkan maka amalnya tertolak. Dan sholat yang konsisten dengan khusyuk sesuai dengan fikihnya diharapkan menjadi seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Yang namanya sholat itu diharapkan bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah ada orang yang ke masjid itu bukan untuk meneguhkan hati, membuat hatinya tenang, tapi memang niatnya dari awal makan di masjid itu golek sendal anyar gitu. Niti kota infak gitu. Bahkan ada orang niku mensurvei masjid pinggir jalan niku diparani satu-satu niku mic niku ngajenge niku dicopoti, dijikui gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu udah jelek niatnya dari awal. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, ya salat yang baik, yang sempurna itu dimulai dari meluruskan niat hati. Makanya di poin yang saya lupa yang kelima apa yang ke-6 atau 7 itu syirik tentang niat. Bagaimana ada orang yang beribadah tuh niatnya sudah bukan Allah, wis pokoknya ora Allah. Yang niatnya itu sudah mungkin dunia, mungkin nyari jabatan, nyari pangkat, nyari sebutan, bahkan membuat kerusakan. Nah, itu ada yang seperti itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya saya lanjutkan 2 lagi. Yang ke-11 kita membayangkan aib pujaan hati kita. Lah ngopo to kok seneng karo kae? Wonge ayu kok. Ten pundi-pundi niku senajan wong ayu niku nek ngentut nggih mambu wae. Pun tak estu. Nek mboten adus gitu tetep ngoten niku prengus kaya wedhus gitu. Tenan wis ora ngapusi gitu. Pun Pramila ketika nggih jenengan punya rasa-rasa itu dan karena cantik ada akhirnya. Makanya jangan sampai kemudian kita tertipu dengan itu sampai akhirnya kita meninggalkan yang sudah kita bina belasan bahkan puluhan tahun, yaitu rumah tangga kita sendiri. Paribasane arep makani pitik dadak ngobong gudang beras itu kan hal yang jelek gitu. Maka yang ke-12 membayangkan akan ditinggal pergi orang yang dicintai. Nah tadi ayu saayu-ayune nggih mungkin nggih tuwa, nek pun tuwa niku nggih elek gitu. Dan jenengan lho hati-hati lho nek reuni, ketemu rencang jenengan SD, SMP, SMA, untune ketok rata asine sosok ya untu palsu kok gitu. Lah kok ngerti Mas, lah ibu kula nek reuni untu palsune dipasang kok gitu. Ibu kula niku, makanya nggih saya yakin itu banyak yang kayak gitu. Wah, ngadeg ketok jejeg ngono kan, wah nganggo jilbab panjang, baju kurung gitu.
tekan ngomah sikile dicopot Pak, beramputasi soalnya gitu kan. Makanya nggih sudahlah gitu kan. Kalau memang ndak ada keseriusan, nek cuman pengen mau main api, padamkanlah api itu. Tapi kalau emang serius, samperilah gitu. Nek perlu bawa bensin, jadi apinya itu dibedik gitu tenan tapi dalam kondisi yang halal. Oh gitu. Tapi nek nggak berani, ya udah padamkan, jangan main api, ndak kobong. Pun sepuh kobong repot nih. Wabillahi makaten, kirang langkung pun nyuwun pangapunten. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta